Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadillahu fala mudhillalah wa man yudillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Semoga di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan membahas mengenai tentang krisis media di mana ada kepercayaan publik dan juga pembungkaman. Di masa saat ini di mana media sosial menjadi sangat penting dan menjadi peran terpenting dalam menyebarkan maupun menerima informasi, ini juga menyebabkan kepercayaan publik yang kian menurun. Mengapa demikian? Dengan adanya media sosial yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh elemen untuk memberikan atau menerima informasi, ini juga menjadi kian mudah untuk memberikan informasi atau isu-isu yang belum benar tentang kebenarannya. Hal ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap media yang memberikan informasi sudah tidak ada lagi. Contohnya saja di tahun lalu, di tahun 2020, itu menjadi tahun yang sangat terasa tentang kepercayaan publik yang kian menurun. Contohnya saja ada dari m.cnnindonesia.com di mana di situ menyebutkan bahwa salah satu berita hoax atau isu yang tidak benar yang disebarkan pada saat di tahun 2020 adalah berita tentang Cina yang membangun sebuah rumah sakit 57 lantai dalam waktu 19 hari. Namun sebenarnya itu tidak terjadi. Yang sebenarnya terjadi adalah itu video tentang suatu pembangunan di Cina pada tahun 2015. Ini kan sangat terlihat bahwa kepercayaan publik bisa menurun akibat berita-berita yang disebarluaskan dengan tidak terbukti kebenarannya. Jika terus seperti ini, kepercayaan publik akan kian menurun dan pada akhirnya publik tidak akan atau masyarakat tidak akan percaya lagi dengan media-media atau dengan informasi yang disebarkan oleh media. Nah, yang kedua ini pembungkaman. Pembungkaman ini di mana para jurnalis, orang-orang yang mengumpulkan, menuliskan dan menyebarkan informasi menjadi tidak seleluasa untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat mengenai suatu hal yang terjadi itu. Hal ini ada dua kemungkinan yang bisa dirasakan atau yang akan dilakukan oleh seorang jurnalis ketika mendapatkan tekanan. Yang pertama, jurnalis akan semakin agresif dalam menegakkan suatu kebenaran atau memberikan informasi sejelas-jelasnya. Yang kedua, akan adanya swasensor yang semakin banyak yang dilakukan oleh para jurnalis untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, dari survei yang dilakukan oleh Eldeman pada tanggal 19 Oktober hingga 18 November tahun 2020 kemarin yang dipublikasikan oleh YouTube Narasi, di mana ini ada data 59% peserta percaya bahwa yang diinformasikan oleh media itu menyesatkan, dan yang kedua ada 59% peserta percaya bahwa yang diberikan oleh media itu hanya semata-mata sebagai kepentingan politik atau sebagian pihak, dan 61% peserta percaya bahwa media tidak terlalu objektif. Maka dari itu media harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Nah, dari survei di atas sangat menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap media sudah semakin menurun. Apalagi yang sudah saya katakan tadi bahwa media sosial juga menjadi peran terpenting di sini karena banyak isu-isu yang tidak benar. Dari data-data yang menunjukkan bagaimana krisis media dan krisis kepercayaan publik ini, para penerima berita jadi tidak percaya lagi sepenuhnya dengan informasi yang diberikan. Dari hal tersebut yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim, bagaimana kita untuk tidak memberikan informasi yang kita dapatkan namun kita belum tahu bukti sebenarnya seperti apa.
ini juga terdapat dalam Al-Quran, firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sama'i wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, dimana artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani semua akan diminta pertanggungjawabannya. Dari 3 hal tersebut, dari pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita, ketika kita tidak tahu informasi yang sebenarnya, tidak tahu hal yang sebenarnya terjadi seperti apa, lebih baik diam. Jangan menyebarkan atau memberikan informasi yang memang belum ada buktinya. Ini juga menjadi salah satu peran kita untuk memberantas ataupun menghentikan penyebaran isu-isu yang belum benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang seorang muslim untuk menyebarkan sesuatu yang memang mereka belum tahu tentang hal tersebut. Larangan ini mencangkup seluruh kegiatan manusia yang ada di muka bumi. Ini juga diperkuat oleh pendapatnya Abbas, di mana beliau menyebutkan, jangan memberi kesaksian kecuali apa yang engkau lihat dengan mata kepalamu, dan kamu dengar dengan telingamu, dan apa yang diketahui oleh hati nuranimu. Ini memperkuat bahwa dari Quran surat Al-Isra tadi, untuk kita menjaga pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani kita untuk tidak menyebarkan informasi-informasi yang memang belum ada kebenarannya. Dengan kita tidak menyebarkan atau memberikan informasi, sama saja kita sudah membantu untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik yang ada. Namun di sini bukan hanya kepercayaan publik yang semakin terasa. Di sini juga ada pembungkaman yang semakin terasa adanya karena banyak para media yang tidak memberikan informasi secara sejelas-jelasnya kepada masyarakat tentang sesuatu hal yang sedang terjadi. Ini disebabkan oleh tekanan-tekanan yang mereka dapati untuk suatu kepentingan politik ataupun kepentingan organisasi tertentu. Nah, untuk itu para jurnalis ketika hal ini terjadi, para jurnalis harusnya mempunyai kemampuan agar suaranya tetap didengar, lebih agresif, dan lebih menyuarakan hal-hal kebenaran. Karena Allah sangat mencintai seorang hambanya yang menyuarakan tentang kebenaran. Ini terlihat dan ini jelas dari firman-Nya Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim hendaklah menjaga pendengaran, penglihatan, juga hati nurani untuk tidak menyebarkan hal-hal yang memang kita tidak ketahui tentang kebenarannya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim hendaklah berani untuk menyuarakan sebuah kebenaran. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.